Hi everyone, thank you for joining me today. My name is Timan Ratnaningsih. I'm here to present about definition of ICOM incubability. Kesenjangan pendapatan adalah perbedaan tingkat pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. ICOM equality show how unevenly income is distribution among people in an economy. Contohnya, CEO perusahaan mendapatkan gaji miliaran, sementara pekerja biasanya hanya mendapatkan upah minuman. A cause of income inequality. Beberapa penyebab kesenjangan pendapatan. Perbedaan pendidikan. Orang dengan gelar tinggi biasanya gajinya lebih besar. Keterampilan dan produktivitas. Di mana, di mana yang ketiga, akses terhadap pekerjaan. Yang kelima, kebijakan ekonomi. Kalian bisa mencari tahu apa saja pengertian dari materi ini. Salah. Kalian, tugas nih buat kalian. Kalian coba cari beberapa penyebab kesenjangan pendapatan. Contohnya seperti perbedaan pendidikan, di mana orang yang pendidikannya lebih tinggi, maka biasanya gajinya lebih besar. Keterampilan dan produktivitas, skill. Orang yang memiliki skill, maka dia itu orang yang beberapa penyebab kesenjangan pendapatan. Yang pertama, perbedaan pendidikan, di mana orang yang berpendidikan lebih tinggi, maka gajinya makan maka gajinya akan lebih tinggi karena wawasannya dia lebih jauh daripada orang yang tidak berpendidikan. Itu secara berpikir secara formalnya. Namun pendapat orang itu berbeda-beda. Itu menurut saya. Terus keterampilan dan produktivitas, skill and productivity. Semakin tinggi keterampilan seseorang, semakin produktif ia dalam bekerja. Produktivitas yang tinggi biasanya menghasilkan pendapatan lebih besar. Contohnya, pekerja yang biasanya mengoperasikan komputer atau mesin otomatis akan lebih cepat bekerja dibanding pekerja tanpa keterampilan tersebut. Akses
terhadap pekerjaan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan karena faktor lokasi, pendidikan, atau koneksi. Contohnya, orang yang tinggal di desa terpencil sulit mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi karena perusahaan besar kebanyakan ada di kota. Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dengan membuat kebijakan seperti pelatihan kerja, program subsidi, pendidikan, minuman, atau upah minimum. Contoh, program Kartu Pekerja di Indonesia membantu masyarakat meningkatkan keterampilan agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Implants of income inequality. Dampak yang muncul dari income inequality antara lain meningkatkan kemiskinan, raising poverty. Kedua, ketidakstabilan sosial, social instability. Menghemat pertumbuhan ekonomi, slow economic growth. It can also reduce. It can also reduce truth in institution and create social definition. Contohnya, masyarakat marah karena merasa sistemnya menggunakan orang kaya seperti demonstrasi soal upah. Definition of discrimination. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lain. Discrimination limits equal, equal, equal opportunity and violates human rights. Contohnya perusahaan hanya mau merekrut pria dan menolak wanita maupun kualitas kualitasnya sama. Terus ada type of definition. Jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi. Diskriminasi gender, contohnya perbedaan pria dan wanita setiap eh, ada lowongan pekerjaan. Terus diskriminasi rasional. Seseorang yang ditolak kerja karena warna kulit atau perbedaan agama atau suku. Terus discrimination usia. Kebanyakan pekerja sekarang mencari yang lebih muda walaupun itu wawasannya lebih sedikit. Discrimination diskriminasi disabilitas. Apa ini? Apa disability? Diskriminasi disabilitas. Disability discrimination adalah perlakuan tidak adil atau perbedaan terhadap seseorang karena memiliki keterbatasan fisik. Ya, karena sekarang banyak lowongan pekerja yang mencari orang yang mempunyai penampilan menarik, bersih, rapi, dan normal. Hal ini membuat penyandang stabilitas tidak mendapatkan kesempatan untuk eh, bekerja atau sama seperti orang lain dalam pekerjaan, pendidikan, layanan publik, atau kehidupan sehari-hari. Aduh, duh.
Selanjutnya ada addressing accountability and discrimination. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan influksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan inklusi, kebijakan ekonomi adil, penegakan hukum anti diskriminasi, pemberdayaan masyarakat, strong collaboration between government, business, and society is needed. Contohnya, kebijakan nyata. Contoh kebijakan nyata. Yang pertama itu affirmation caution in di beberapa negara, perusahaan wajib menerima karyawan dari kelompok minoritas. Yang kedua, program beasiswa bagi siswa miskin untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Selanjutnya, collusion. In collusion, equality and discrimination are interconnect issues that have economy and social outcomes, regulating inequality and eliminating discrimination are vital steps toward our being just equal property and sustainable development. Thank you, everyone.